Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan seni budaya kelas 10, kali ini materinya tentang alat musik tradisional. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Materinya tentang yang pertama itu pengertian musik. Apa itu pengertian musik? Yang pertama ada musik tradisional. Musik dibagi dua, ada tradisional. Yang pertama adalah karya musik tradisi yang populer di suatu daerah. Pada umumnya muncul dan disebarkan secara turun-temurun. Ya, jadi pengertian musik tradisional itu adalah karya musik tradisi yang populer di suatu daerah. Yang selanjutnya, musik modern adalah perkembangan seni musik sebelumnya, diawali dari musik klasik dan musik-musik sebelumnya. Jadi ada dua pengertian musik, ya. Musik itu terbagi menjadi dua, ada musik modern dan musik tradisional. Yang sekarang kita pelajari yaitu tentang musik tradisional. Penggolongan alat musik tradisional, yang pertama ada alat musik ritmis, yang kedua alat musik melodis, yang ketiga alat musik harmonis. Nah, ya, dalam penggolongan dalam penggolongan alat musik tradisional itu terbagi menjadi tiga. Apa itu ritmis? Ritmis itu merupakan alat musik yang tidak memiliki nada, hanya memberikan irama pada lagu. Cara memainkannya dikocok, dipukul, digoyang, atau digaruk. Ya, contohnya ini ada marakas, ada kecrek, ada triangle, ya, ada simbal. Sedangkan musik melodis merupakan alat musik yang bernada dengan mengutamakan tinggi rendahnya nada. Nah, kalau tadi ritmis itu tidak mempunyai nada, sedangkan melodis mengutamakan tinggi rendahnya dari melodi lagu. Contohnya, suling, pianika, dan biola. Ya, salah satunya ketiga alat musik ini termasuk ke dalam alat musik melodis yang mengutamakan tinggi rendahnya nada dari melodi lagu. Yang ketiga ada alat musik harmonis. Apa itu alat musik harmonis? Merupakan alat musik yang digunakan untuk memainkan harmoni pada suatu lagu dengan ciri bisa memainkan 3 nada atau lebih secara bersamaan, atau memainkan chord dengan satu alat musik. Contohnya ada siter, ada harpa, keyboard, kecapi. Ini termasuk ke dalam alat musik harmonis, ya. Jadi ada 3 penggolongannya. Yang pertama ritmis, yang kedua melodis, yang ketiga harmonis. Kita lanjut. Ragam alat musik tradisional Indonesia berdasarkan sumber bunyinya dan cara memainkannya. Nah, jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya, yang pertama itu ada ideofon,
Yang kedua ada aerofon. Yang ketiga ada kordofon. Yang keempat ada membranofon. Yang kelima ada elektrofon. Ya, jadi jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya itu ada 5. Ini idiofon, aerofon, kordofon, membranofon, dan elektrofon. Sedangkan jenis alat musik berdasarkan cara memainkannya ada yang pertama itu ada digesek, alat musik dipetik, alat musik dipukul, alat musik ditiup, alat musik getar, alat musik tekan. Jadi kalau berdasarkan cara memainkannya itu ada 6. Sedangkan menurut sumber bunyi itu ada 5. Ingat-ingat ya. Kita bahas dari yang pertama, idiopon itu apa? Yang mana bunyi yang dihasilkan berasal dari getaran pada badan alat musik. Alat musik jenis ini biasanya dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan, dipukul, ditepuk, dan sebagainya. Contohnya seperti bel, kulintang, simbal, marakas, dan gong. Ya, jadi idiopon ini berasal dari getaran pada bahan, ya, bahan alat musiknya apa. Jadi bergetar menghasilkan sumber bunyi. Nah, salah satunya gong, ya, dan simbal. Yang selanjutnya ada aerofon. Adalah jenis alat musik ini memanfaatkan sumber bunyi berupa udara. Bunyi yang dari alat musik ini dihasilkan melalui getaran udara di dalam alat musik. Alat musik jenis ini biasanya dimainkan dengan cara ditiup atau dipompa. Contohnya seperti flute, trompet, harmonika, dan akordion. Jadi kalau alat musiknya yang ditiup menghasilkan getaran udara dalam alat musik disebut aerofon, ya. Ingat, ini contohnya trompet, suling, harmonika, pianika, ini juga termasuk ke dalam aerofon. Yang selanjutnya ada kordofon, adalah alat musik jenis ini memiliki sumber bunyi berupa dawai yang dibentangkan secara kuat antara 2 titik tertentu. Kemudian dawai tersebut digetarkan untuk menghasilkan suara. Seperti contohnya gitar, biola, harpa, dan piano. Ini ya, biola, rebab, ya, rebab juga masuk ke dalam kordofon. Jadi kordofon itu yang sumber bunyi berupa dawai yang dibentangkan, ya. Istilahnya ada senarnya. Tuh. Nah, yang selanjutnya membranofon adalah alat musik jenis ini menggunakan lapisan tipis yang salah satu sisinya digetarkan guna menghasilkan sumber bunyi atau suara. Biasanya alat musik jenis membranofon dimainkan dengan cara dipukul. Contohnya drum atau rebana. Ya, drum rebana itu yang mempunyai getaran, jadi menghasilkan sumber bunyi. Nah, ini contohnya drum.
Nah, yang terakhir itu ada elektrofon. Sesuai namanya, jenis ini menggunakan komponen elektronik sebagai sumber bunyinya. Jadi menggunakan listrik, ya, dibantu dengan listrik. Di mana bunyi yang dihasilkan dari jenis alat musik ini dapat mengendalikan getaran ataupun hanya sebagai penguat bunyinya saja. Contohnya keyboard, gitar elektrik. Nah, ini ya, gitar elektrik, keyboard termasuk ke dalam elektrofon. Ya. Jadi kalau udah mendengar kata elektrofon berarti dibantu dengan listrik. Tuh. Untuk materinya sekian. Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku catatan. Silakan kalian buat tabel di buku catatan, lalu mencari alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Yang tadi ada 5, ya. Jadi idiofon itu alat musiknya apa aja? Kordofon, membranofon, elektrofon, ya. Dan asal alat musik serta cara memainkannya. Jadi asal alat musiknya itu berasal dari daerah mana, ya. Misalkan siter dari daerah mana, gong dari daerah mana, terus cara memainkannya bagaimana. Masing-masing 5 contoh. Ya, misalkan idiofon itu 5 contohnya, 5 contoh alat musiknya, asalnya dari mana dan cara memainkannya bagaimana. Ya, jika kurang paham, silahkan bisa ditanyakan di classroom. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.